Real Madrid juara Intercontinental Cup sedangkan sepupu jauhnya Manchester United diterpongkengkan oleh Terpongkengham di Carabao Cup. Biawa out kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sekilas tentang pertandingan perempat final Piala Carabao yang baru main kemarin itu. Menurut kalian match mana yang paling seru di perempat final kemarin? Kalau menurutku jelaslah MU versus Terpongkengham. Soalnya match ini mempertemukan klub yang berjuang buat bangkit lawan klub yang dapatin satu trofi aja sulit. Tapi nggak enak kalau MU langsung dibahas di pertama ya kan? Mending kita mulai dulu dari match yang lain. Biar pemanasan dulu otot rahang kita kalau mau ketawa nengok MU. Bahas dari final Intercontinental Cup dulu lah nol. Madrid kami juara soalnya. Ngapain sebenarnya ini dibahas-bahas kali? Masih lebih bergengsi dan lebih fair lagi Piala Carabao ini kurasa daripada Intercontinental ini. Masa Madrid langsung baik ke final ya kan? Enak kali lah. Macam turnamen punya bapak dia dibikin orang ini. Buat kalian yang belum tahu, Piala Intercontinental ini macam Piala Dunia antar klub biasanya. Cuma karena Piala Dunia antar klub udah diubah jadi 4 tahun sekali, biar FIFA nggak kehilangan cuannya tiap tahunnya, Piala Dunia antar klub yang biasanya dibuat tiap tahun itu diganti nama jadi Piala Intercontinental. Cuma yang sekarang ini slot dari UEFA langsung ke final, dan yang di benua lain saling menyisikan dulu baru bisa jumpa King Eropa. Untung aja lah ini yang jadi wakil Eropa Real Madrid ya kan. Coba kalau tadi wakilnya Barcelona, bakal disuruh ikut playoff dulu mereka kurasa. Cocok juga sih nol, makin banyak pertandingan, makin banyak juga duit kami. Iya, tapi makin capek dan makin lapar juga. Di match ini Carlo Ancelotti mulai bisa mainin para pemain terbaiknya. 4 serangkaian mereka yaitu Vini, Rodrigo, Mbappe, dan Bellingham bisa main barengan. Madrid bikin gol di menit ke-37 lewat tap Mbappe, gol Rodrigo menit ke-53, dan voucher penalti Vinicius Junior di menit ke-82. Real Madrid menang 3-0 dan jadi juara Intercontinental Cup ini. Sebetulnya Pak Cuca mainnya cukup bagusnya di match ini, tapi sayangnya lebih cuca lagi kalau lawan Madrid ya kan. Habis menang Intercontinental ini, Madrid ngapain lagi nol? Persiapan Piala Interplanetal lawak geng. Mau ngelawan klub dari Marsana mereka soalnya. Masuk lagi kita ke Piala Carabao ya kan? Bahas Chelsea di UCL Mini dulu lah nol. Ngapain dibahas itu? Orang pakai tim B aja Chelsea bisa ngebantai Shamrock Rovers 5-1. Lagi entah klub mana Shamrock Rovers ini. Di Google aja nggak masuk logo klubnya. Udah auto win ya Chelsea di UCL Mini ini. Pakai tim cewek lapis ketiga pun mereka bisa juara gua rasa. Dah lah, aku mau bahas Piala Carabao dulu ini. Ininya inti bacotan kita. Kita mulai dulu dari match Newcastle United yang berhasil memulangkan Brentford dengan skor 3-1. 3 gol Newcastle di match ini dicetak oleh Bresandro Tonali pada menit ke-9 dan 43, dan gol Fabian Schär pada menit ke-69. Sedangkan Brentford cuma bisa bikin gol balasan lewat Yohane Wissa pada menit ke-90 tambah 1. Dengan kemenangan ini, Newcastle United berhak lolos ke babak semifinal. Dan udah ditunggu sama Arsenal yang udah lolos duluan. Kalian tandai nih ya wak geng, United yang betul itu yang ada cap Newcastle-nya, bukan yang cap Manchester. Next, ada Arsenal yang juga berhasil lolos ke semifinal setelah menang tipis lawan Crystal Palace dengan skor 3-2. Di match ini, Mikel Arteta banyak merotasi para pemain intinya. Pemain macam Saliba, Odegaard, dan Bukayo Saka nggak dimainin sejak awal pertandingan. Arteta lebih milih ngasih kesempatan buat pemain artefak Mesir kuno macam Sterling dan Tierney. Karena ngerotasi banyak pemain bintang, baru 4 menit main Arsenal udah kebobolan duluan. Umpan jauh dari kiper Asis Jean-Philippe Mateta bisa menjebol gawang David Raya. Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan Crystal Palace. Memang jauh kali perbedaan kualitas pemain inti dan pemain cadangan Arsenal ini. Kalau masih mau juara, aku rasa Arsenal butuh bek pelapis yang bagus, bukan macam si Kiwior atau Tierney. Beda jauh kualitas mereka sama Saliba soalnya. Si Saliba ini udah masuk starting terbaik FIFA, sedangkan si Kiwior sama Tierney di game FIFA pun jadi cadangan juga yang mereka kurasa. Game FIFA nggak ada lagi ya? Ya pokoknya itulah itu. Kemudian masuk di babak kedua, Gabriel Jesus langsung ngamuk dan keserupan Thierry Henry. Dia bisa bikin hat-trick masing-masing lewat chip cantik pada menit 54, kemudian gol yang menit 73 dan gol ketiganya pada menit ke-81. Crystal Palace bisa bikin satu gol balasan lagi pada menit ke-84 lewat heading mantan pemain Arsenal yaitu Edin Ketia. Tapi golnya ini pun gak berarti apa-apa karena Arsenal menang dengan skor 3-2. Gila kali si Gabriel Jesus di match ini. Walaupun sempat kebobolan duluan, tapi dia bisa bawa Arsenal comeback dengan hat-tricknya. Tahu di Arsenal lagi nyari pengganti striker, terus siapa sih biawak ini ya kan? Kalau menurutku harusnya bisa lah si Arteta ini ngasih lebih banyak kesempatan buat Gabriel jadi starter di Liga Inggris. Soalnya Kai Havertz yang sering jadi starter posisi aslinya bukan striker. Kalau menurut kalian fans Arsenal gimana? Siapa yang lebih layak jadi striker utama Arsenal? Kai Havertz atau Gabriel Jesus? Betul juga sih Nol, aku rasa sih harusnya Gabriel Jesus yang jadi striker utama. Ya tetap Kai Havertz lah, walaupun dia posisi aslinya bukan striker, tapi postur dia tinggi dan sering bikin gol buat Arsenal. Lagian gak konsisten juga si Gabriel Jesus itu mainnya. Udah, kalian sesama fans Arsenal gak usah ribut kali lah. Mau siapapun strikernya, paling cuma jadi peringkat 2 aja nih kalian soalnya.
Dengan kemenangan ini, Arsenal bakal menghadapi Newcastle United di babak semifinal. Kalau menurutku Arsenal yang bakal masuk ke final ini. Biarpun endingnya nggak juara juga. Next, ada Liverpool yang juga menang tipis 2-1 lawan Southampton. Dua gol Liverpool di match ini dicetak oleh Darwin Núñez pada menit ke-24 dan Harvey Elliott pada menit ke-32. Sedangkan satu-satunya gol balasan dari Southampton dicetak lewat aksi Cameron Archer pada menit ke-59. Tapi kalau aku tengok-tengok jago juga si Núñez di match ini. Bisa dia bikin gol dan bawa Liverpool menang. Bahkan waktu menit ke-57 pas lagi duel perebutan bola sama pemain Southampton, sebetulnya dia sempat diajak ribut. Tapi si Núñez bisa nahan emosi dan justru peluk pemain Southampton yang ngajak ribut tadi. Emang kelas sekali ya serigala berbulu jembat kita yang satu ini. Di timnas Uruguay dia jadi andalan, di Liverpool bisa jadi suri tauladan biawak anjay. Untuk lawannya Liverpool di semifinal bakal dipersembahkan oleh reporter kesayangan kita semua yaitu Akrobeto. Manchester United. Aduh, lagi dan lagi fans MU harus balik masuk goa setelah dipulangkan Trepongkenham di perempat final Piala Kerbo dengan skor tipis 4-3. Di match ini Ruben Amorim kembali lagi merotasi para pemainnya. Andre Onana yang biasa dipercaya jadi starter dicadangin dan digantikan sama Altay Bayindir. Bahkan Anthony dimainin jadi starter di posisi winger kanan. Karena udah berani coba-coba, kita semua udah tahu sendiri lah kan hasilnya gimana. Menit ke-15 MU udah kebobolan duluan. Berawal dari syutingan jarak jauh Archie Gray, bola rebound bisa disambar sama Solanke jadi gol. Skor pun berubah menjadi 1-0 buat keunggulan Trepongkenham. Pahok kali si Bayindir ini. Bisa pula bola lewat di sampingnya cuma ditengok Ian aja. Aku rasa sama aja lah sebetulnya si Bayindir ini sama Onana. Cuma bedanya Bayindir ini Onana rasa kebab. Dari Turki dia soalnya. Habis itu udah gak ada lagi gol yang tercipta sampai babak pertama habis. Skor 1-0 buat Trepongkenham pun jadi skor sementara di babak pertama. Pahok kali lah MU ini lawan Trepongkenham aja kok bisa mereka malah ketinggalan. Shh, gak usah cakap dulu konol. Biasa kan nonton MU sampai babak kedua habis. Nah, karena banyak gaya orang ini, kualat lah mereka ya kan. Masuk di babak kedua, baru main 1 menit aja, MU justru kebobolan lagi. Berawal dari crossing James Maddison, bola yang diblok Lisandro Martinez bisa disambar sama Kulusevski jadi gol. Skor pun jadi 2-0 buat Trepongkenham. Dan bahkan menit 53, MU malah kebobolan lagi. Melalui aksi Dominic Solanke, syutingannya ke pojok bisa menjebol gawang Bayindir lagi. Skor pun jadi 3-0 buat keunggulan Trepongkenham. Apalah MU ini. Bisa-bisanya baru awal babak kedua mereka udah ketinggalan 3-0. Apalagi lawannya cuma Trepongkenham wak geng. Bukan apa ya kan, tim mediocre macam Bournemouth sama Ipswich saja bisa menang lawan Trepongkenham. Ya iyalah 0 dibanding Bournemouth sama Ipswich, lebih mediocre lagi MU soalnya. Habis kebobolan 3 gol inilah Ruben Amorim baru mulai main serius. 3 pemain langsung digantinya. Rasmus Højlund, Christian Eriksen dan Anthony ditarik keluar dan digantiin sama Joshua Zirkzee, Kobbie Mainoo dan Amad Diallo. Kalau si Amad udah main berarti udah serius sekali si Ruben Amorim ini. Entah apa yang ada di pikiran si Amorim ini sebelumnya. Kok bisa dia milih malah Anthony yang jadi starter daripada Amad? Emang kalau Anthony jadi starter kenapa Penol? Ya udah jelas nggak ada kontribusinya lah. Masih lebih besar lagi kontribusi Ballboy yang mau ngambilin bola buat MU daripada Anthony di match ini kurasa. Tapi habis pergantian ini, menit ke-63, MU langsung bisa bikin gol balasan. Berawal dari blunder kiper Trepongkenham, Bruno Fernandes bisa kasih bola ke Zirkzee dan dengan mudah di tap ini ya jadi gol. Skor pun berubah jadi 3-1. Dan bahkan pada menit ke-70, MU bisa bikin gol keduanya. Karena blunder dari Foster lagi, tendangannya bisa diblok sama Amad Diallo dan masuk ke gawangnya sendiri. Skor pun berubah jadi 3-2. Kok pau kali si Foster ini ya kan? Dari blunder semua gol MU di match ini. Padahal ini mainnya di perempat final loh biawak, bukan di babak playoff. Kok bisa-bisanya kok blunder terus? Udah tahu ini pertandingan serius tapi kok malah cosplay jadi Karius. Kan udah gue bilang tadi biasakan nonton MU sampai babak kedua habis. Jangankan dikasih waktu 1 babak, dikasih waktu 2 menit pun kami bisa comeback. Ih, sombong kali kalian ya kan. Padahal masih ketinggalan lo ini, tapi udah sombong kali kalian. Yang perlu kalian ingat itu nonton MU bukan sampai babak kedua, tapi lebih ke sampai babak belur. Menit ke-88 Trepongkenham bisa bikin gol lagi. Melalui corner dari Son Heung-min, tendangannya bisa langsung masuk dan bobol gawang Bayindir lagi. Skor pun berubah jadi 4-2. Kan udah aku bilang gak usah sombong kalian. Kok alat kalian kan? Itu kok tengok lah ditarik pemain Tottenham itu tangannya si Bayindir. Pelanggaran ini. Mau dicek VAR gak ada pula di Piala Kerbo ini. Alah, gak usah alasan lah. Kalaupun gak ditarik ini tadi gak dapat juga si Bayindir itu. Panitia Piala Kerbo ini pun tahunya. Ngapain pakai VAR kalau cuma buat pertandingan Piala Ciki? Lagian emang pada pokok kali lah kiper kedua tim di match ini. Yang satu sering blunder, yang satunya lagi gak punya bakat jadi kiper. Yang lucunya macam kiper yang tertukar kiper kedua tim ini. Kayak kiper Tottenham macam lagi main buat MU, sedangkan kiper MU macam lagi main buat menghibur kita.
Tapi sebetulnya yang pauk bukan kiper kedua tim aja ya Nol. Emang pada dasarnya match ini duel dua tim pauk soalnya. Habis itu di waktu injury time MU bisa bikin 1 gol balasan lagi. Menerima corner dari Amad Diallo, Johnny Evans bisa heading bolanya jadi gol. Tapi gol ini nggak ngaruh apa-apa karena MU tetap gugur. Skor akhir jadi 4-3 buat kemenangan Terpongkingham dan bikin mereka lolos ke babak semifinal. Di semifinal mereka udah ditunggu sama Liverpool yang lolos duluan habis menang lawan Southampton kemarin. Sebetulnya kurang layak lah Terpongkingham ini lolos ke babak semifinal. Berarti yang layak MU dong Nol? Ya nggak juga. Bahkan menurutku nggak layak dua tim ini main di babak perempat final. Lebih cocok digugurin pas pendaftaran aja kedua tim ini soalnya. Berarti nanti di semifinal bakalan tersaji lagi derby unggas. Kayaknya Liverpool sih ini yang lolos ke final. Masih lebih mungkin burung makan ayam daripada ayam makan burung soalnya. Jadi kalau ayam makannya apa Nol? Kalau ayam makan setan merah lah. Kurasa pas neng MU gugur ini langsung tahu-tahu lah si Erik ten Hag ya kan? Soalnya pas dia ngeliat MU dia bisa bawa tim pauk ini jadi juara Piala Kerbo. Makanya kurasa Erik ten Hag masih lebih bagus daripada Ruben Amorim. Kalau buat disuruh ngelawat tapinya. Sisi positifnya Amorim ini pola permainan MU udah mulai kelihatan lah. Cuma ya itu memang pemain MU yang nggak sanggup buat ngikutinnya. Udah gitu cara dia menanggapi pertanyaan media yang menjebak juga bagus. Beda sama si Ten Hag dulu. Masalah udah ada nih, tambah dia ngomong lagi ke media makin tambah lagi masalahnya. Selain Ten Hag, si Rashford juga happy kali lah kurasa naik kekalahan MU ini. Cemana Bang Rashford? Happy kali kayaknya kau ini. Hahaha, matilah situ orang itu. Itulah banyak kali guys si Amorim ini. Dia anak baru masuk aja udah sok-sok nyoret-nyoret aku. Padahal kan Nol, kalau aku yang main ini tadi, rata semua aku bikin pemain Tottenham itu Nol. Oh gitu ya Bang. Aku diam aja lah kan waknya gak terlalu kutanggapin. Cuma dalam hatiku aku langsung ngomong kayak gini. Iya kalau kau main mungkin rata memang pemain Tottenham. Rata-rata semua pemain Tottenham ngegolin ke gawang MU tapinya. Oke lah itu aja lah cerita dari aku. Untuk juara Piala Kerbo kayaknya Liverpool yang punya kans juara paling besar. Kalau menurut kalian cemana? Coba kalian komen di bawah. Udah dulu ya wage mau jumpai kawanku yang fans MU dulu aku. Soalnya kemarin dia asik teriak-teriak aja MU akan segera bangkit. Padahal nengok peringkat MU di klasemen aja harus scroll dikit-dikit. Dadah wage.